Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Bu Guru pada video pembelajaran tema ke-7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Untuk kelas 1 ya. Pada pembelajaran kali ini, Bu Guru akan membahas subtema kedua, yaitu hewan di sekitarku. Nah, kamu bisa lihat di sini ya, banyak sekali jenis-jenis hewan. Hewan itu merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup ya. Setelah kemarin kita belajar memahami contoh benda hidup dan benda tak hidup ya. Kamu bisa sama-sama baca, buka bukunya, boleh sama-sama dipahami, dipelajari materinya ya. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan, ada juga hewan liar atau hewan buas ya. Tempat tinggalnya berbeda, ukurannya berbeda, cara bergeraknya berbeda. Hewan itu sama seperti kita manusia, merupakan makhluk ciptaan Tuhan ya. Hewan peliharaan juga harus dirawat dan disayangi. Di sini pada pembelajaran ke-1, Benny memelihara kucing ya. Kucing juga merupakan hewan yang sering kita lihat di lingkungan kita ya. Ada kucing yang berkeliaran di rumah atau di luar rumah. Ya, Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersama. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik ya. Nah, di sini katanya Benny memberikan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Ada kata-katanya, dilarang membawa atau dilarang memberi makanan sembarangan kepada kucing tersebut. Ini merupakan contoh ungkapan pemberitahuan bahwa kalau ada yang melihat kandang atau kucing di dalam kandang punya Benny, jangan diberikan makanan sembarangan, karena katanya harus diberikan makan secara teratur ya. Jadi kamu harus memahami kalimat pemberitahuan tersebut. Selanjutnya, jika kamu menemukan gambar ini atau pemberitahuan ini, yang pertama itu dilarang membawa hewan peliharaan. Misalkan kamu ke suatu tempat, ke hotel atau kemana misalkan, dilarang membawa hewan peliharaanmu. Atau kamu akan bepergian, kamu bisa menitipkannya kepada saudara atau ada tempat penitipan hewan jika kamu akan pergi jauh ya. Nah, kalau kamu lihat itu ada gambar kucing lalu dicoret, itu artinya apa ya? Iya betul, artinya dilarang membawa kucing ya. Seperti itu. Kegiatan memelihara hewan itu merupakan kegiatan yang menyenangkan, tapi kita harus tahu cara merawatnya ya. Di sini ibu menuliskan lebih dari 4 contoh aturan merawat hewan peliharaan ya. Nah, pertama, membuat atau memberi kandang. Lalu yang kedua, maaf ya ini nomornya tidak pas. Membuat akta kelahiran ya. Untuk hewan yang ingin kamu miliki atau yang sudah kamu miliki bisa dibuatkan akte kelahirannya seperti manusia. Yang ketiga, memberikan kandang ya, membersihkan kandang, maaf. Lalu sayangi hewan tersebut seperti keluargamu sendiri ya. Lalu menjaga kesehatan hewan. Jika sakit hewan tersebut boleh diberi obat atau dibawa ke dokter. Selanjutnya, beri identitas pada hewan peliharaanmu seperti kalung atau gelang. Untuk apa tujuannya? Jika hewan itu hilang,
Di gelang tersebut kan dicantumkan biasanya alamat pemiliknya atau nama pemiliknya. Jadi jika suatu saat misalkan kucingmu hilang, yang menemukan akan gampang untuk mengembalikannya. Memberikan makan dan minum itu pasti ya, harus setiap hari. Selanjutnya, amati kegiatan memelihara hewan di bawah ini. Tulislah cara merawatnya, pasti beda ya. Ada hewan yang hidup di air tadi contohnya, ada ikan. Ya, ada yang hidup di darat, ayam. Ada juga yang macam-macam lagi banyaknya ya, ada burung, contohnya ada kelinci ya. Pasti cara merawatnya pun berbeda ya. Nah, di sini kamu akan belajar menirukan gerakan-gerakan hewan. Contohnya gerakan kelinci. Di bukumu ada ya, boleh dicoba gerakannya. Yang pertama, gerakan menirukan posisi berdiri kelinci. Di situ ada kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Ada gambarnya ya, boleh kamu peragakan. Selanjutnya, gerakan yang kedua yaitu gerakan menirukan kelinci melompat. Kedua tangan di samping telinga seperti gerakan yang pertama. Lalu kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki juga sama, sedikit ditekuk, namun kamu bisa lompat ke kanan satu langkah lalu lompat ke kiri satu langkah. Yang ketiga, gerakan menirukan kepala kelinci, yaitu kepalanya boleh menengok ke kiri dan menengok ke kanan. Nanti kita coba ya cari contoh tariannya supaya kamu bisa menirukan. Ini contohnya ya, gerakan yang sesuai dengan gerakan kelinci, lompat ke kanan, ke kiri, ke kanan, lalu kepalanya ditengokkan ke kiri atau ke kanan, begitu seterusnya. Selanjutnya, pada pembelajaran kedua di sini membahas tempat tinggal hewan. Di sini mereka Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada juga hewan yang tinggal di air, contohnya seperti ikan. Ikan itu juga banyak jenisnya ya. Ada pula hewan yang tinggal di air dan di darat, contohnya seperti katak. Namun di sini Udin bingung katanya menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni, kera tinggal di darat. Namun menurut Edo, kera tinggal di pohon. Bagaimana pendapatmu? Nah, di sini kamu bisa mengisi pertanyaan. Adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar yang tadi? Ada berapa ungkapan pemberitahuannya? Sebutkan pemberitahuan apa saja yang ada pada gambar pada pembelajaran kedua tadi ya. Lalu kamu coba menulis ungkapan pemberitahuan agar pengunjung misalkan bisa menjaga kebersihan kolam ya. Selanjutnya di sini ada cara bergerak hewan, ada yang terbang menggunakan sayap, ada juga yang melompat seperti kelinci ya. Selanjutnya pembelajaran ketiga, pergi ke kebun binatang. Di situ ada bacaan ya, Siti dan keluarga ke kebun binatang. Nah, petugas di sini ada menuliskan pemberitahuan ya. Kita baca sama-sama yuk. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkan. Hewan memiliki jadwal makan tertentu ya. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet katanya.
Nah, karena Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang tersebut, jadi jika petugas memberitahukan melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya, kamu harus turuti ya. Nah, selanjutnya di sini ada pemberitahuan pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Ya, tadi disebutkan bahwa hewan tersebut sudah mempunyai jadwal makan ya. Jadi kalau diberikan makanan sembarangan, nanti makanannya menjadi tidak teratur. Kalau ada pemberitahuan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Ya, contohnya kamu tidak akan memberikan makan kepada hewan tersebut. Lalu selanjutnya ada percakapan Siti dan Udin. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku membersihkan makanan kelinciku. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Lalu selanjutnya, oh begitu. Apalagi hal yang kamu bisa lakukan untuk merawat kelinci? Nah, di sini Siti menjelaskan, kita harus rajin membersihkan tubuhnya dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Kata Udin, katanya, wah kamu hebat Siti, kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Nah, aturannya boleh kamu tulis di sini. Selanjutnya di sini ada harimau, ada singa ya. Contoh petugas kebun binatang membuat papan pemberitahuan itu ditulis dengan baik ya dan jelas. Papan pemberitahuan itu dipasang untuk memberi pemberitahuan, membantu pengunjung memahami peraturan di lokasi. Benny juga berjalan menuju kandang harimau ya. Lalu di setiap arah di sana ditunjukkan ada papan petunjuk. Kemudian Benny menghitung jumlah hewannya ya. Nah, di sini kamu bisa menghitung di bukumu ada harimau, ada burung, ada beruang ya. Beruangnya di sini ada 13, 9 ekor harimau dan 40 ekor burung. Tugas kamu di sini menghitung banyak binatang tersebut. Untuk contoh yang pertama ini ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang dan banyaknya beruang lebih banyak dari harimau ya. Nah, kalau kamu dipinta untuk mengurutkan dari hewan yang paling banyak, berarti burung, beruang, dan harimau. Lalu kalau diurutkan, dibalik urutannya dari yang paling sedikit, yaitu harimau, beruang, dan burung. Selanjutnya kamu bisa kerjakan sendiri ya. Hitung dulu bendanya, cari yang paling banyak, yang paling sedikit, lalu bandingkan. Misalkan 15 ekor kupu-kupu lebih sedikit dari ulat, bisa ya, atau sebaliknya. Lalu selanjutnya yang mengurutkan itu bukan dengan angkanya ya, tapi dengan nama hewannya. Misalkan pada soal ini urutan yang paling banyak yaitu ikan, ulat, dan kupu-kupu. Begitu ya. Nanti kamu boleh kerjakan di bukumu. Nah, ada sedikit tambahan di sini. Setelah mengurutkan hewan, ada bilangan yang paling banyak adalah kamu cari ya bilangan yang terbesar. Lalu sebaliknya bilangan yang paling sedikit adalah
Nah, untuk contohnya, contoh hewan peliharaan ini ada kucing, ikan, ayam, kelinci, ya banyak deh, burung. Dan untuk hewan buas ya, ini contohnya ada badak, ular, buaya, singa ya. Mungkin itu saja video yang dapat Ibu sampaikan, materi pembelajaran ke-1, ke-2, dan ke-3 pada subtema kedua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.